Qin Yichen melihat utusan ilahi yang mengelilingi kota terapung Hatong Demu di depannya, dan kepalanya terlalu besar. Fondasi Mahkamah Agung ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Para ksatria di kuil penguasa cahaya semuanya adalah harta karun di tangan Qin Yichen, terutama beberapa ksatria tingkat menengah. Qin Yichen ingin menawarkan mereka, karena takut terjadi kesalahan. Namun di Mahkamah Agung, dewa-dewa ini digunakan sebagai prajurit biasa. Diperkirakan Mahkamah Agung dapat melakukan hal tirani seperti itu. Sekarang, orang-orang ini adalah gunung besar di depan Qin Yichen. Jika tidak ada yang bekerja sama, Qin Yichen yakin bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk bergegas ke kota terapung Hatong Demu untuk bergabung dengan penguasa kota Liancheng. Bukannya Qin Yichen tidak bisa mengalahkan utusan surgawi ini, tetapi karena dia membuat suara yang begitu besar di sini, tidak mungkin untuk memotong melon dan sayuran di masa lalu seperti biasa. Pada awalnya, isi inti dari permintaan Tuan Kota untuk bantuan Qin Yichen bukanlah untuk memintanya datang ke sini untuk mengumpulkan makanan, tetapi untuk membantu Tuan Kota Liancheng menyelesaikan situasi bahwa dia dibatasi oleh 3 orang. Kekuatan yang diatur di sini dapat menjebak penguasa kota Liancheng, dan dalam arti tertentu, dapat menjebak Qin Yichen. Masalah. Qin Yichen menggosok kepalanya, meskipun tidak ada cara untuk merasakannya, tetapi tidak ada cara untuk menjamin bahwa dia akan dapat membenamkan diri di kota terapung Hatong Demu. Terutama karena kendala lingkungan seperti itu, Qin Yichen tidak bisa berbuat banyak. Apakah kamu ingin Lin Bai membuat keributan? Mungkin ini cara yang paling aman. Keduanya memulai dari tempat yang berbeda pada saat yang sama. Dan jika ada bahaya, mereka akan langsung berteleportasi ke lokasi orang lain. Melawan timur dan barat berarti menetapkan perbedaan waktu, sehingga kedua belah pihak memiliki cara maju yang berbeda, dan hanya itu. Adapun menghubungi orang-orang dari kuil penguasa cahaya untuk bertarung dalam kelompok sekarang, itu jelas tidak mungkin. Belum lagi para ksatria saat ini di kuil penguasa cahaya sangat mahal. Bahkan jika mereka terburu-buru, itu berarti kuil penguasa cahaya setara dengan menyatakan perang dengan Mahkamah Agung, yang tidak mungkin dilakukan. Mahkamah Agung untuk menerimanya. Mereka tidak akan menerimanya, dan sama sekali tidak mungkin untuk menerimanya. Ketika sesuatu terjadi, mereka pasti akan menyerang kuil penguasa cahaya. Qin Yichen tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Kalau begitu beres. Pertama-tama saya akan menarik perhatian beberapa orang. Sekarang mereka berada di pinggiran terluar. Butuh waktu untuk menghadapinya. Anda mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam. Ketika saya tidak tahan lagi, saya akan berteleportasi denganmu sebagai tujuannya. Jika memungkinkan, pergi saja ke kota terapung Hatong Demu. Tepat ketika Qin Yichen selesai berbicara, 2 orang tiba-tiba muncul di langit, dan mereka menatap Qin Yichen. Dari mana sekte jahat itu berasal? Apakah ini tempat kamu bisa menginjakan kaki? Cepatlah. Pakaian Qin Yichen saat ini tidak berbeda dengan orang-orang di dunia peri, tetapi pakaian Qin Yichen benar-benar aneh. Topeng logam menutupi wajahnya, rambut hitamnya bergoyang tertiup angin, dengan rasa visual yang agak menggoda, tetapi kelembutan ini dihancurkan oleh mata gelap di bawah topeng. Itu adalah sepasang cahaya ganas yang akan memilih seseorang untuk dimakan kapan saja. Ada begitu banyak kontradiksi, itu benar-benar tidak dapat diterima. Terutama mata yang dingin itu, orang-orang sedikit lengah. Qin Yichen menatap lawannya. Diam sejenak. Yah, aku tidak tahu. Engah. Kedua utusan itu hampir muntah darah. Apa maksudmu dengan tidak tahu? Anda mungkin tidak tahu siapa kami, tetapi Anda bahkan tidak bisa mengenali kostum Mahkamah Agung, bukan? Apakah ada sesuatu yang begitu keterlaluan? Katakan, apakah Anda percaya? Salah satu dari mereka akan berdebat dengan Qin Yichen ketika rekannya menarik bajunya dan berbisik. Apakah kamu melihat orang di sampingnya? Ksatria tingkat menengah. Keduanya segera melepaskan penghinaan dan kesombongan di hati mereka. Dari sudut pandang mereka, orang-orang yang tidak berbicara memiliki kekuatan ksatria tingkat menengah. Jadi orang ini setidaknya di ksatria tingkat menengah. Hanya mengandalkan kekuatan 2 orang di depan mereka, mereka tidak memiliki apapun untuk memastikan bahwa mereka dapat menangani 2 orang ini. Salah satu dari mereka melangkah maju. Dari mana asalmu? Daftar. Itu diblokir di depanmu sekarang, dan mungkin berguna untuk lewat di masa depan. Qin Yichen memberi Lin Bai kedipan sebelum kembali. Berhentilah bicara omong kosong. Cepatlah, aku tidak punya waktu untuk bergosip. Saat suara itu jatuh, api merah yang mengerikan menyapu. Lin Bai mengambil keuntungan dari kekacauan dan menuju ke arah lain. Tentu saja, pertempuran tak terhindarkan terjadi. Pertempuran di sini dengan cepat menarik perhatian kota terapung Hatong Demu. Penguasa kota Liancheng memandang ke langit. Tempat di mana dia hanya bisa melihat titik merah kecil karena jaraknya terlalu jauh. Dia jatuh ke dalam periode yang lama. Kontemplasi. Di antara. Sepertinya itu akan berubah. Ketika beberapa tentara di Liancheng melihat perubahan seperti itu, mereka bergegas menemui penguasa Liancheng dan terus bertanya. Tuan Kota Tuan, apakah ini bala bantuan kami? Tapi melihat postur ini, sepertinya tidak banyak orang. Bisakah mereka melakukannya?
Tuan Kota dalam situasi yang buruk. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Mahkamah Agung mengirim orang untuk bergegas ke sana. Apa yang harus kita lakukan? Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap penguasa kota Liancheng. Mereka sangat menginginkan pasukan pendukung untuk menyelamatkan mereka dari tempat berdarah ini. Penguasa kota Liancheng terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Ini adalah bala bantuan. Tetapi saya tidak membutuhkan banyak orang. Hanya 2 orang untuk membantu saya menghadapi 3 musuh yang kuat, dan juga bagi mereka untuk masuk. Mereka memiliki informasi yang saya kirim, dan mereka seharusnya menyusun rencana. Mungkin itu hanya tamparan di wajah." Tuan Kota Liancheng mengakui bahwa dia memiliki elemen perjudian di dalamnya. Tetapi ini memang solusi terbaik saat ini. Selama ada harapan bahwa bala bantuan akan muncul di depan mereka, semangat juang mereka untuk melawan serangan Mahkamah Agung akan jauh lebih tinggi. Tak terlihat, ini akan meningkatkan tekad dan semangat juang mereka untuk bertarung. Jika gerakan ini dilakukan oleh Qin Yichen, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, itu hanya kesalahpahaman, dan Tuan Kota Liancheng akan segera kehilangan pamornya di antara orang-orang ini. Ini adalah pertaruhan untuk kehormatan diri sendiri. Pemilik kota Liancheng percaya bahwa Qin Yichen akan datang karena dia mengenal Qin Yichen. Baik itu untuk umum atau pribadi, dia akan datang. Memikirkan upaya mental yang rumit untuk menulis kepada Qin Yichen di awal, penguasa kota Liancheng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Omong-omong, ini benar-benar ironis. Di antara kota pemurnian Beiyun besarku, orang yang paling dapat dipercaya dan paling mungkin untuk mendukungku adalah penguasa cahaya. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak ingin aku mati. Faktanya, sedini setengah jam yang lalu, penguasa kota Liancheng menerima laporan dari tempat dia meminta bantuan, dan mereka semua menunda permintaannya karena suatu alasan. Untuk sementara waktu, pemilik kota Liancheng memiliki sikap yang agak rumit terhadap Qin Yichen. Dari awal hanya digunakan, dan sekarang, ada hal-hal yang berbeda dicampur dengannya. Qin Yichen melihat utusan ilahi yang mengelilingi